Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kawan-kawan semua, mahasiswa-mahasiswa hukum penitensier yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materinya. Pertemuan pertama kemarin sudah saudara mendapatkan pemahaman tentang pengertian hukum penitensier dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kita sudah tanya jawab yang luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap keaktifan saudara, walaupun di masa pandemi ini saudara masih aktif bagaimana mengikuti mata kuliah ini, baik dengan e-learning system maupun dengan WA Group ataupun dengan video semacam ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang pengertian hukum pidana. Jadi kita akan bicarakan di awal dulu, hukum penitensier itu kan kemarin saudara sudah jelas ya, bahwa posisi hukum penitensier, bahwa ketika ada hukum pidana, kemudian di sini ada hukum pidana material, kemudian hukum pidana formil. Nah, di sinilah hukum penitensier itu ada di mana? Hukum penitensier itu ada di dua-duanya sebenarnya, di material dan formil. Akan tetapi secara induk, hukum penitensier masuk di dalam hukum pidana material, yaitu sanksi. Akan tetapi pembagian yang dewasa ini, pembagian yang perkembangan pembagian hukum pidana, maka hukum pidana dibagi menjadi tiga, yaitu hukum pidana formil, hukum pidana material, dan hukum pidana penitensier. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara hukum pidana penitensier, maka kita harus tahu dulu apa sih pengertian pidana, gitu kan? Jadi kan bicara tentang hukum penitensier, di sini kalau kita lihat hukum penitensier itu bicara di sini ada hukum pidana tentang pelaksanaan sanksi, pelaksanaan pidana, gitu ya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian pidana. Hukum pelaksanaan pidana. Apa itu pengertian pidana? Teman-teman semua, pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini Prof. Sudarto. Jadi, penderitaan. Tidak ada yang namanya pidana itu yang tidak menderitakan. Bahkan 1 hari. Walaupun penjara 1 hari, walaupun kurungan 1 hari, walaupun denda hanya mungkin 10.000, 30.000, kalau tilang itu mungkin sampai 50.000, itu tetap menderitakan, walaupun sedikit, ya tetap menderitakan. Itu pengertian hukum pidana. Kemudian kita akan lanjut tentang teori-teori pemidanaan, gitu ya. Lanjut tentang teori-teori pemidanaan. Apa sih teori pemidanaan? Ya ini bicara tentang teori pemidanaan. Sebenarnya pemidanaan itu tujuannya untuk apa? Di sini dijelaskan ada 2 teori pemidanaan. Yang pertama adalah teori absolut atau pembalasan. Yang kedua adalah teori relatif atau teori tujuan. Saudara jelas sudah pernah mengetahui kalau ini. Pemidanaan menurut teori absolut atau pembalasan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya bahwa pidana dikenakan kepada seseorang untuk dalam rangka pembalasan. Mungkin ini saudara yang sudah mendapatkan di hukum pidana 2, atau mendapatkan di bentuk-bentuk tindak pidana, atau mendapatkan di hukum pidana yang lain ya. Ini kita biar sinkron, artinya karena kita bicara hukum penitensier, maka saya harus mulai hukum penitensier ini pembahasannya dari pidana, teori pemidanaan, begitu biar jelas. Teori absolut atau teori pembalasan. Sekali lagi, bahwa pemidanaan itu mengapa orang dipidana? Orang dipidana supaya untuk, jadi tujuan orang dipidana itu untuk ada balasan setimpal begitu. Jadi tujuannya membalas. Karena dia sudah mencuri, maka dia patut dipidana penjara 3 tahun, 4 tahun, maksimal 5 tahun. 362 begitu. Dibalas. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, karena dia sudah melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum,
karena dia melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan kemudian memang masuk di dalam undang-undang hukum pidana, maka dia patut untuk dibalas. Itu namanya teori absolut. Ini teori yang sangat lama. Jadi teori lama itu begitu. Yang dulu pokoknya kalau ada orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka harus dibalas. Yang kedua adalah teori ini teori relatif. Teori absolut, yang kedua teori relatif atau teori tujuan atau utilitarian atau dual-teorian. Apa ini? Bahwa suatu pidana dijatuhkan kepada seseorang ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk resosialisasi, untuk memperbaiki sifat dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Latar belakangnya jelas bahwa setiap orang itu pasti melakukan suatu kesalahan. Bisa saja terjerumus di dalam suatu kesalahan, baik yang kecil, sedang, maupun yang berat. Oleh karena itu, tiada kata lain bahwa sanksi itu diberikan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki sikap jahat pelaku. Untuk memperbaiki pelaku supaya dapat diterima lagi dalam masyarakat. Orang berbuat jahat itu kan dianggap sebagai orang yang tidak normal. Maka sanksi diberikan supaya membuat orang itu normal kembali. Normal kembali. Akhirnya ada resosialisasi kembali kepada masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara teori ini, ada satu teori lagi yang ini merupakan pengembangan dari dua teori dasar ini, yaitu teori campuran. Teori campuran itu adalah pidana, jadi ada tiga ya, teori absolut, teori relatif, ini awalnya. Perkembangannya ada teori yang ketiga, yaitu teori campuran. Apa itu teori campuran? Teori campuran adalah suatu pemidanaan. Dicatat ini karena tidak ada di dalam PowerPoint yang saya cantumkan ini. Teori campuran adalah suatu teori yang menyatakan bahwa pidana itu diberikan kepada seseorang di samping untuk membuat masyarakat itu puas karena ada pembalas, gitu ya. Di samping untuk sebagai pembalasan terhadap suatu perbuatan yang setimpal, suatu perbuatan dengan setimpal, itu ya, karena dia mencuri maka harus dipidana 5 tahun. Nah, pembalasan ini tujuannya apa? Tujuannya orang yang menjadi korban atau masyarakat itu puas. Kalau puas kan akhirnya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya adalah Eigenrechten, yaitu main hakim sendiri. Tidak akan terjadi karena dia korban sudah puas, masyarakat banyak sudah puas. Jadi di samping untuk itu, untuk melakukan suatu pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, di samping itu juga bertujuan untuk memperbaiki sikap diri pelaku. Jadi orang itu dipenjara itu supaya dia jera, ya. Pembalasan itu supaya jera, gitu ya. Supaya jera, setelah jera dia juga akan menjadi manusia yang normal. Makanya dengan tiga teori ini, terutama teori yang terakhir, ini akan mengakibatkan bahwa pola pemidanaan di Indonesia, pola-pola pemidanaan yang ada itu pasti akan menyeimbangkan antara kepentingan membuat jera, yaitu membalas, juga kepentingan membuat orang sadar atau kembali ke masyarakat menjadi orang yang baik. Nah, ini ya. Jadi, Indonesia pakai yang mana? Indonesia pakai yang teori campuran ini. Bagaimana orang bisa jera dengan perbuatannya, juga orang itu bisa sadar bahwa yang ia lakukan adalah salah, sehingga ia dapat kembali ke masyarakat. Makanya kalau di penjara itu, tidak di sana modelnya masuk penjara terus dipukuli. Tidak ada begitu. Biasanya begitu ya. Jadi, ya kalaupun saumpama ada, itu mungkin adalah perkelahian biasa ataupun memang oknum-oknum tertentu. Ya. Secara teori, di dalam lembaga pemasyarakatan, itu di sana adalah namanya lembaga pemasyarakatan. Sehingga apa? Sehingga
memang di sana orang akan jera, akan dibalas dengan 3 tahun, 4 tahun penjara, tidak boleh memfasilitasi diri sendiri, misalnya bawa AC dan lain sebagainya, tidak bisa, tapi juga di sana diberikan suatu kegiatan-kegiatan yang positif dengan tujuan apa? Dengan tujuan kembali ke masyarakat. Nanti juga ada proses asimilasi, nanti juga ada proses dan lain sebagainya. Banyak hal proses di lembaga pemasyarakatan yang memang menerapkan suatu tujuan relatif atau tujuan suatu teori relatif atau teori tujuan, yaitu utilitarian. Itu ya. Nah, ini kalau saudara buat skripsi, dari teori ini nanti saudara bisa membedah. Contoh begini, kalau saudara melakukan penelitian terkait restoratif justice, atau di situ adalah mediasi penal, atau di situ adalah permaafan hakim, kira-kira teori apa yang cocok? Nah itu ya, teori apa yang cocok? Mesti saudara akan condong ke teori relatif atau teori tujuan atau teori campuran setidaknya. Tidak mungkin saudara akan mendasarkan pada teori pembalasan. Karena teori pembalasan, masa teori pembalasan kok restoratif justice? Wong restoratif justice itu dalam artian lebih condong kepada pelaku walaupun korban diperhatikan. Artinya kan di sana memang lebih condong kepada pelaku supaya diperbaiki. Mediasi penal juga di sana lebih condong kepada teori relatif atau paling tidak teori campuran. Ya ada pembalasannya membuat jera, tapi tidak seperti penjara biasa, penjara yang langsung penjara maksudnya, itu kan teori absolut gitu ya. Nah, kalau saudara bicara tentang pengurangan hukuman, teorinya apa? Nah, tidak mungkin saudara mendasarkan pada teori absolut, karena pengurangan hukuman pada dasarnya adalah dalam rangka memperbaiki sifat pelaku, Nah, kalau memperbaiki sifat pelaku itu apa? Urusannya pasti teori relatif. Jadi dengan 3 teori ini saudara bisa menganalisis ke depan penelitian saudara, skripsi saudara itu tentang apa. Ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang aliran-aliran dalam hukum pidana. Ya. Sebentar. Nah, dalam hukum pidana dikenal 3 aliran. Yang pertama aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran modern. Apa itu aliran klasik? Aliran ini menghendaki kepastian hukum sehingga perumusan undang-undang bertitik sentral dari hukum pidana. Jadi dalam aliran klasik ini hakim itu hanya melihat teks tertulis dalam undang-undang, tidak mengenal pemberatan maupun pengurangan. Kemudian aliran ini menitik beratkan pada pengimbalan dari aliran ini tidak mengenal pemberatan maupun pengurangan. Artinya gini, jadi ya sudah, yang tertulis dalam teks karena itu kepastian, yaitu apa? Itu namanya aliran klasik. Ini mohon maaf, ini pengertian aliran klasik di atas, kemudian tengah itu neoklasik, dan terakhir modern gitu ya. Yang ketiga adalah aliran modern. Ini menitik beratkan pada pengimbalan dari kesalahan si pembuat. Jadi hakim dapat menetapkan antara pidana minimum dan maksimum. Kalau aliran klasik itu betul-betul sangat aliran yang menitik beratkan pada kepastian, sehingga di sana tidak ada yang namanya, jadi hukum pidana dibuat dengan sangat pasti, tidak ada kontribusi hakim sebagai pemutus untuk memutuskan berapa sebenarnya pidananya. Contoh, seseorang dipidana dengan barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sebagian milik orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara 5 tahun. Berarti mau tidak mau hakim harus menjatuhkan putusan 5 tahun. Ya, yang tertulis dalam undang-undang. Terus kemudian yang kedua adalah aliran hukum pidana yang neoklasik. Ini aliran yang menitik beratkan pada pengimbalan dari kesalahan. Nah, ini mulai.
ini mulai bahwa yang namanya suatu hukum pidana itu akan melihat sisi person, deder strafrecht. Deder strafrecht. Kalau tadi hanya melihat perbuatannya, kalau ini melihat melihat orangnya, kesalahannya seperti apa. Sehingga hakim menetapkan pidana minimum dan maksimum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di dalam undang-undang dikatakan barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sebagian milik orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Maka hakim akan mengambil rentang antara 5 tahun, minimalnya 1 hari. Yang ketiga adalah perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis, tetapi konkret dalam kenyataan. Ini yang ketiga adalah aliran hukum pidana modern. Bahwa dalam hukum pidana modern melihat menyatakan bahwa perbuatan seseorang itu tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis, tetapi secara konkret dalam kenyataannya, bahwa perbuatan tersebut dipengaruhi oleh watak, faktor biologis, dan lingkungannya. Sehingga aliran ini menghendaki individualisasi pidana yang bertujuan untuk resosialisasi pembuat. Individualisasi pidana artinya orang melakukan suatu tindak pidana itu harus dibawa ke orangnya. Orangnya itu seperti apa sih? Kadangkala sama-sama mencuri 5 juta, tapi yang satu ada kepentingan mendesak, satunya tidak. Nah, yang demikian ini akhirnya akan menjadikan bahwa pidananya akan berbeda. Ya. Oke. Teman-teman semua, selanjutnya saya akan membicarakan, kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu stelsel pidana. Stelsel pidana itu terdiri dari apa saja? Stelsel pidana itu pembagian pidana, begitu saja ya. Itu ada strafzout, strafmat, dan strafmodus. Nah, strafzout. Apa itu strafzout? Strafzout adalah jenis-jenis pidana. Strafmat adalah berat ringannya pidana. Strafmodus adalah pelaksanaan pidana. Ini penting, harus saudara ketahui. Bahwa stelsel pidana itu ada 3, yaitu strafzout, strafmat, dan strafmodus. Strafzout itu jenis. Jenisnya apa? Oh, penjara, mati, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Strafmat. Strafmat itu apa? Berat ringannya. Oh, dia 5 tahun, setahun, dan lain sebagainya. Strafmodus itu bagaimana cara menjalankannya. Nah, karena ini mata kuliah ini kita pakainya sistem online, maka saudara harus aktif. Oleh karena itu di akhir video ini saya ingin saudara nanti di dalam Elena saya akan menanyakan tentang strafzout, strafmat, dan strafmodus. Silahkan saudara nanti mencari pengetahuan di berbagai buku, mau di bukunya siapa saja, ada banyak, di bukunya Hukum Pidana 1, Hukum Pidana karangannya siapa saja, nanti silakan dilihat. Saudara bisa lihat di internet, saudara bisa lihat media-media lain, saudara bisa lihat di mana, saudara silahkan dibaca. Nanti akan saya tanyakan tentang strafzout, strafmat, dan strafmodus di dalam Elena. Sekali lagi, kalau menjawab di Elena ini kan karena pakainya ketik, itu saya sangat menghargai suatu kejujuran, sehingga saudara tidak boleh copy paste secara langsung dari internet. Sehingga saudara silakan ngambil, dibaca dulu, lihat, oh strafzout adalah jenis-jenis pidana, jenis pidana itu apa saja, dan lain sebagainya. Saudara sudah baca, terus saudara, kalau saya tanya apa, saudara isikan di dalam Elena dengan cara diketik. Jangan sampai copy paste langsung. Saya akan tahu kalau copy paste langsung, dan nilainya pasti tidak baik. Karena saudara tidak jujur, langsung copy paste, mengambil karya milik orang lain, sehingga saudara dicerna diri sendiri, kemudian dibahasakan dengan bahasa saudara sendiri. Demikian ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pada ya pagi, siang, atau malam, kalau saudara buatnya malam, hari ini
di pertemuan yang keempat ini mudah-mudahan keempat atau tiga ya, pokoknya di pertemuan tentang apa tadi ini, tentang statusal pidana dan juga lain sebagainya ini saya akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.